Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Kita wajib bersyukur dengan membaca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar fikih ya, pelajaran ketiga. Maksud saya bab ketiga ya, binatang yang halal dan diharamkan untuk dimakan. Namun untuk hari ini kita akan belajar dulu binatang yang halal untuk dimakan ya. Yuk kita sebelum memulai pelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Semoga dengan membaca berdoa Al-Fatihah dan doa kita mendapatkan kefahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita ke materi yaitu Ali bin Abi Thalib. Karunia Allah kepada manusia. Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah pada manusia ini adalah dirinya diciptakan bisa memakan dari berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan, atau bisa juga dari daging binatang yang telah diolah secara halal dan thayyib. Allah menciptakan berbagai jenis binatang juga dikaruniakan pada manusia. Tetapi tidak semuanya boleh atau halal untuk dimakan dagingnya ya. Jadi anak-anakku tidak semua binatang itu bisa dimakan ya. Dalam hukum agama sendiri, Islam juga telah memberikan kategori binatang apa saja yang halal dan haram untuk dimakan. Ya, mari kita simak ya penjelasan sebagai hewan atau binatang yang halal dan haram untuk dimakan sebagai berikut. Binatang yang halal dimakan dagingnya. Jika melihat tempat hidup hewan terbagi menjadi 3, yaitu darat, air, dan bisa di darat ataupun di laut, yaitu 2 alam. Maka hewan yang dihalalkan dalam hukum Islam adalah hewan yang hidupnya menetap pada satu alam saja. Bisa di laut saja ataupun di darat saja. Seperti binatang ternak kecuali babi atau ikan-ikan yang hidup di lautan. Jadi ya anak-anakku tadi untuk binatang yang kemudian yang kedua ini kita akan melihat menurut tempat hidupnya itu dibagi dalil dihalalkan binatang hidup di air.
dalam surat Al-Maidah ayat 96. Ya. Kemudian ini adalah hewannya hidup di air, itu bisa di laut atau bisa buka Quran surat Al-Maidah ayat Ukhilat lakum soidul bahri wa ta'amu mata'al lakum walisayyakum bahimatul an'ami. Dihalalkan bagimu binatang beruang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang tentang di dalam perjalanan dalam dihalalkan binatang yang hidup di air bagimu binatang surat Al-Maidah ayat 96. Ya, tadi ada dua, itu tentang yang hidup di darat, kemudian yang hidup di air. Ya, Pak Abri ini menambahkan sedikit, ada yang dalil dihalalkan binatang melalui hewan yang sudah terlatih. Jadi kalau binatang yang sudah terlatih, ya, untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dan menyebut asma Allah, ya. Jadi dilepaskan dan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini bisa halal untuk dimakan seperti tertera dalam Quran Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Kalian bisa baca sendiri, ya, terjemahnya, yang intinya dihalalkan bagi mereka, maksudnya dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah kamu ajar dengan melatihnya. Jadi seperti itu. Jadi hukumnya apa? Halal untuk dimakan. Kemudian ini ada dalil dihalalkan 2 bangkai binatang. Tadi ada biasanya bangkai itu haram untuk dimakan, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa dihalalkan 2 bangkai binatang, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ukhilat lana maimatanil khutu wal jarot. Ya, ini menghalalkan bagi kalian semua dua bangkai, yakni ikan dan belalang, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku menghalalkan bagi kalian semua 2 bangkai, yakni ikan dan belalang. Ya, selanjutnya yaitu marilah kita belajar manfaat, ya. Jadi manfaat hewan yang dihalalkan untuk dimakan. Jika dalam masalah kesehatan yang berhubungan dengan gizi, pada suatu makanan sudah pasti ada yang namanya pembagian nabati dan hewani. Begitu juga dengan binatang yang dagingnya halal untuk dimakan. Sudah pasti mengandung manfaat yang lebih banyak, ya. Antara lain menjadikan manusia lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian sebagai sumber makanan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur vitamin dan gizi. Jadi makanan yang halal itu banyak vitamin dan gizinya. Lanjutnya, menyehatkan badan dan memberikan stamina yang diperlukan oleh manusia. Kemudian, menghindari diri suatu penyakit. Jadi, kalian itu pasti disuruh atau dihalalkan untuk makan makanan yang halal, itu pasti ada diperbolehkan karena tidak mengandung unsur penyakit. Contohnya itu babi itu tidak dibolehkan untuk dimakan atau diharamkan karena mengandung cacing pita. Jadi itu sangat berbahaya untuk tubuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Kemudian menyelamatkan atau menjauhkan diri dari sifat kotor, jijik dan sebagainya. Kemudian menyelamatkan diri dari perbuatan dosa dan terhindar dari siksa api neraka.
Kemudian tugasnya untuk kalian yaitu ada 4 soal, kalian bisa baca sendiri ya. Itu ada 4 soal, kemudian jangan lupa nanti dikirimkan lewat WA. Ya, kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya olahraganya di dalam rumah atau kalian bisa goes tapi menggunakan masker ya. Kemudian bawa rajin cuci tangan dengan air yang mengalir atau bisa cuci tangannya menggunakan hand sanitizer ya. Ingat tetap rajin cuci tangan dan menggunakan masker untuk anakku semua. Jaga kesehatan. Hore. Itulah ya proses pembelajaran yaitu untuk binatang yang dihalalkan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk mengembangkan channel ini, membantu Pak Apri untuk mengembangkan channel ini ya. Kemudian bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.